kepada saya untuk menyampaikan gagasan tentang Tritunggal. Ya. Walaupun ini tidak ada dalam kitab suci, tidak ada juga dalam syahadat, tapi ini rumusan teologis para teolog dan bapak gereja yang mencoba merefleksikan kira-kira apa yang diimani oleh orang Israel dan gereja purba. Ya, mulai dirumuskan oleh Tertullianus, lalu bukan sembarang dia merumuskan, tapi memang ada indikasinya di dalam kitab suci, bukan asal membuat saja rumusan-rumusan ini. Nah, yang penting bagi kita, pemahaman tentang Tuhan, gelar-gelar yang kita berikan kepada Tuhan, itu harus ngefek untuk hidup kita. Kalau kita beri satu gelar kepada Tuhan, oh engkau itu pencipta, apa artinya untuk saya? Oh engkau itu gembala, apa artinya untuk saya? Jadi kalau engkau gembala nggak ngefek untuk saya, ya untuk apa banyak berbicara tentang gembala? Tapi kalau dia punya makna luar biasa, saya dulu seorang gembala, tahu gini, jadi maknanya dalam sekali, nah itu gelar yang kita berikan kepada Tuhan itu luar biasa. Begitu juga dengan istilah Tritunggal ini. Kalau ini kita perdebatkan, kita ribut, tapi padahal efeknya tidak ada untuk hidup kita, percuma sebetulnya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, sebutan Tritunggal ini luar biasa efeknya bagi gereja. Bukan karena dia banyak diserang, tapi membantu gereja memandang bagaimana sebetulnya kehidupan menggereja itu, yang merupakan gambaran dari Allah sendiri. Karena itu penting sekali memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir gimana kita menghayati Tritunggal itu. Yang sangat bagi saya kelasnya betul-betul keras berat. Dan sangat mempengaruhi saya di dalam menghayati iman saya. Nah, di sini kita lihat misalnya di Credo Nicea tidak ada Tritunggal. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada istilah Allah Tritunggal. Tapi dikatakan aku percaya akan satu Allah. Apa yang dimaksud dengan satu Allah di sini? Lalu dia sebut ini adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Artinya apa? Dia satu, Bapak itu satu. Kalau bapakmu dua kan aneh. Bagaimana? Seorang ibu dapat benih dari dua bapak. Ya, Bapak ya, satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi kalau dia Bapa berarti dia monoteistik. Dan dengan mengakui ini, setiap kali kita mengucapkan aku percayakan satu Allah, otomatis saya menolak semua ilah-ilah lain. Ya, bentuk perdukunan, klinik, dan sebagainya, otomatis itu saya tolak. Itu efeknya bagi saya ketika saya mengucapkan aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itu yang saya katakan efek untuk ungkapan iman kita itu harus ada pengaruhnya untuk hidup kita. Kalau enggak ada gunanya ribut tentang istilah-istilah itu. Nah, rumusan Tritunggal seperti saya katakan tadi, ini rumusan para teolog yang juga sangat dipengaruhi oleh cara pikir filosofis Yunani. Tetapi harus diakui, istilah ini luar biasa. Memang kita ini tidak bisa mengungkapkan iman secara sempurna. Nggak bisa kita rumuskan Allah, misteri Allah secara sempurna itu tidak mungkin kita bisa merumuskan. Seperti juga kita tidak mungkin bisa merumuskan surga itu seperti apa. Oh, Anda boleh debat macam-macam. Semuanya nanti benar. Karena tidak ada yang dari surga turun memberitahu surga itu seperti apa. Sama seperti saya katakan, ketika Anda lahir buta, ya, Anda lahir buta, kemudian ditanya, setelah dewasa ditanya, warna merah itu seperti apa? Oh, Anda akan memberi lukisan, oh merah tuh gini, gini. Ya, hanya Anda dengar, oh merah itu seperti ini. Tapi kan Anda tidak pernah betul-betul bisa melihat. Allah juga begitu. Kita tidak bisa lihat Allah secara konkret esensinya, tapi energinya, efeknya itu bisa kita rasakan. Maka orang perjanjian lama sering menggambarkan Allah seperti api, seperti asap. Artinya apa?
Asap kita bisa lihat ada asap, tapi ada satu misteri yang menutup kita. Ada sesuatu di balik asap yang kita nggak bisa lihat. Ada api, hangatnya bisa kita rasakan, tapi nggak bisa dekat-dekat. Nanti kita terbakar, ada jarak antara kita dan Allah. Itu cara orang menggambarkan Allah ya secara manusiawi. Nah, inilah yang terjadi dengan manusia ketika dia melihat Allah, otak mulai berpikir, tapi otak ini terbatas di dalam mengungkapkan Allah. Ya, Anda masih tahu cerita tentang Agustinus yang mencoba memindahkan Allah ke dalam otaknya. Nggak cukup otak manusia yang terbatas itu. Nah, saya katakan, boleh nggak kita merumuskan Allah? Kalau memang Allah tidak terbatas, sebuah definisi itu selalu membatasi. Setiap definisi pasti ada kekurangannya karena dia membatasi sesuatu. Namanya juga definisi, definite, membatasi. Nah, Allah itu tidak terbatas. Kok mau dibatasi? Kok mau kita batasi? Kan tidak mungkin. Tetapi toh penting sekali. Karena sebuah definisi itu merupakan suatu usaha mengungkapkan pemahaman kita tentang Allah. Siapa sih Allah bagi saya? Nah, dengan memahami Allah itu nanti mempengaruhi bagaimana saya menghayati iman itu. Jadi pemahaman ini akan membantu kita menghayati iman, bukan untuk menguasai Allah. Jangan merasa saya sudah menguasai Allah sepenuhnya. Jadi pemahaman cobaan kita mencoba memahami Allah itu hanya untuk membantu kita supaya kita bisa menghayati iman secara benar. Tapi jangan pikir saya bisa menghayati, memahami Allah sepenuhnya. Karena apa? Begitu Anda katakan saya tahu Allah seperti ini, Anda menguasai Allah, sebetulnya Anda menjadi Allah. Dan Anda melawan monoteistis karena Anda menjadi Allah. Sayalah yang Allah. Saya menentukan, Allah kamu harus begini loh. Ya. Saya yang ngontrol Allah. Dia harus begini, dia harus begitu. Tapi itu pikiran saya tentang Allah. Saya kotakkan Allah di dalam konsep saya. Jadi saya membuat Allah lain. Dan Allah lain itu termasuk saya sendiri karena saya mengontrol Allah. Jadi hati-hati di situ di dalam merumuskan sebuah doktrin, sebuah ajaran tentang Allah, lalu kita mengabsolutkan. Ya, saya beri contoh ini bentuk berhala yang tersembunyi. Jadi kita mengurung Allah di dalam sebuah rumusan. Sehingga misalnya, kalau bukan Tritunggal, ia bukan Allah. Wah ini, kan harus Allah tuh kamu harus Tritunggal ya. Kalau enggak gini kamu bukan Allah. Allah tuh maha besar. Kalau dia merendahkan diri, kalau dia disalib, kalau dia hina, diludahi, dia bukan Allah. Nah, kita sudah mengatur Allah itu harus begini, harus begini. Ini yang menjadi Allah siapa? Saya atau dia? Tanpa kita sadar, kesombongan kita membuat rumusan-rumusan Allah, kita mengungkung Allah di dalam satu rumusan. Dan bahayanya kalau kita memaksakan sebuah rumusan yang tidak absolut, kita jadikan seakan-akan itu absolut. Ya, ini. Misalnya saja, dia itu maha kuasa. Ia mau menghukum, mau mengampuni, mau berbelas kasih, urusan dia. Jangan kita yang ngatur. Jangan kita bilangin, kalau saya berbuat baik seperti ini, Tuhan kamu harus baik, kasih saya masuk surga. Loh ini yang ngatur siapa? Yang jadi Allah kamu atau dia? Dia mau nyamplungkan kau masuk surga atau tidak, itu tugasnya, itu urusannya dia. Kita nggak bisa atur. Jadi orang lain di mata saya, oh itu jahat Tuhan, kamu harus masukkan dia ke neraka. Ini yang Allah siapa? Anda atau dia? Kok atur-atur Allah? Tanpa sadar kita seringkali mengatur Allah. Kita mendefinisikan dia, setelah kita definisikan dia, kita masukkan di kotak kecil, lalu kita paksakan, ini harus begini, Allah tuh harus begini. Kalau dia tidak begini, dia bukan Allah. Kalau orang lain bilang ABC lain dari ini, mereka semua sesat. Nah ini saya kira suatu pemahaman kesombongan tanpa sadar menjadi Allah lain. Kita menjadi Allah lain yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, yang mengontrol Allah. Nah ini hati-hati karena Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Ya. Dia jauh lebih tinggi dari situ. Nah, sekarang
tapi perlu saya katakan, perlu kita merumuskan Allah, tapi dengan selalu kesadaran, tidak pernah rumusan itu suatu yang sempurna mengungkapkan siapa Allah yang sesungguhnya. Selalu ada kekurangannya. Karena itu seharusnya di hadapan Allah, kita dengan rendah hati, seperti pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jangan sampai kita punya pikiran seperti ini, baca Mazmur ini, tapi otak kita mengatakan, enggak, saya ngerti Allah. Saya tahu Allah mesti begini. Ini sering antara apa yang kita baca, kita hayati, kita ketahui iman kita, tapi di dalam pelaksanaannya kita justru terbalik. Ialah katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Tapi sering kita mau kontrol jalan Allah, rancangan Allah. Ini hati-hati di situ. Jadi dalam merumuskan Tritunggal itu, jangan kita pikir ini rumusan yang dibuat manusia mutlak sekali. Tidak bisa. Dikit kamu goreng, kamu sesat, kamu masuk neraka. Wah, ini hati-hati di situ. Ya. Apa makna dari rumusan itu yang sebenarnya yang jauh lebih penting. Apa yang ada di balik rumusan itu jauh lebih berguna bagi kita. Nah, sekarang saya mau tunjukkan mengapa ada rumusan Tritunggal. Ya, mengapa? Kok para filsuf, para teolog membuat rumusan yang demikian? Rumusan ini memang sulit, ya, tetapi sangat logis. Nah, ini yang harus Anda. Dia sulit, tetapi sangat logis. Yang orang sering katakan, wah, kok sepertinya tidak logis. Tapi sangat logis, tapi kelasnya logisnya tinggi. Ya. Allah satu, kalau Anda berpikir di konsep kita, ya, konsep Esa yang kita bayangkan selama ini, Allah itu satu, yang tertinggi itu satu, itu rasio pakai otak saja bisa, logis pakai otak. Dan masuk akal yang tertinggi satu. Tapi saya katakan, itu kelasnya ringan. Anak kecil juga tahu yang tertinggi itu satu. Nggak perlu wahyu kelas tinggi, nggak perlu. Ya. Orang biasa tahu, nggak perlulah Anda punya wahyu khusus untuk tahu bahwa yang tertinggi itu cuma satu. Tetapi, kalau yang satu itu tiga, ini saya katakan supra-rasional, melampaui akal, kelas berat, puncak pewahyuan, tetapi sekaligus nanti dia rasional, tapi kelasnya di atas rasional, melampaui akal. Ini baru benar-benar membutuhkan wahyu, ya, sebuah misteri yang sangat dalam. Allah katakan melalui Yesaya, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi kalau Anda mencoba Allah itu harus satu, lihat yang tertinggi mesti satu, seperti pohon. Pohon tertinggi mesti satu. Tingginya satunya Allah tidak sama dengan satunya buku, satunya batu. Tidak sama. Tidak ada yang seperti aku. Tidak ada. Kalau kita mulai membandingkan dia seperti batu, satunya seperti batu, seperti pohon. Gak bisa. Satunya Allah tidak sama dengan satunya kita. Ya, jadi kita tahu itu, tapi kita tidak mau memasuk dalam misteri itu. Ya. Jadi yang saya katakan, tegaskan di sini, tidak ada yang seperti aku. Satunya Allah tidak sama dengan satunya batu. Ya. Dia satu tetapi tiga, akan aneh. Batu tidak bisa begitu, Allah bisa. Nah, rumusan ini, mengapa sampai ada rumusan yang dalam ini? Yaitu karena berdasarkan pengalaman. Jadi orang mengalami Allah dalam hidup dalam sejarah Israel, sejarah gereja awali, pelan-pelan para teolog mencoba, ya, merumuskan iman yang mereka alami, yang mereka hayati itu. Jadi bukan Allah yang ngawang-ngawang dari langit, wih aku ini Tritunggal ya, kamu gini. Enggak, ini refleksi manusia. Suatu yang sangat mendasar dari pengalaman, bukan dari cekoi begitu dari atas. Nah,
Nah, dari mana proses pengalaman itu? Ada apa sebetulnya? Kok sampai pada rumusan yang demikian? Nah, seperti apa Allah yang dialami Israel dan gereja purba? Itu yang harus kita tanam pertama. Karena Allah itu menjadi suatu yang kita imani ketika kita alami. Jadi pentingnya sebuah pengalaman iman. Nah, Israel mengalami Allah seperti apa? Pertama dia alami Allah itu Esa. Ya, itu di Credo Israel, ya, di dalam juga doa Shema-nya, itu dia Shema Israel, ya, dengarlah hai orang Israel, ya. Adonai Elohenu, Adonai Echad, Tuhan Allah kita, Tuhanlah Allah kita, tidak ada yang lain, dan Dia itu satu. Jadi tidak ada konsep bahwa Tritunggal itu melawan kesatuan, jelas di sini ya huruf ini, dan ini Adonai ini, ya, Tuhan yang kita lafalkan dengan Tuhan ini, yang disebut sebagai nama di sini, sebetulnya merupakan singkatan dari Ehye, Aser Ehye, dia yang ada, itu adalah satu. Lihat, nama lain yang diberikan kepada dia, atau sebutan, ini Elohim itu memang agak aneh. Ya, bentuknya tuh jamak, tapi maknanya tunggal. Ya, menarik di situ, Allah itu bentuknya im. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, im ya, itu melek, melachim, bentuk im itu menandakan dia bentuk jamak. Tetapi di dalam Allah ini, Elohim, bentuknya jamak, tetapi dia tunggal, bukan Allah-Allah. Ya. Sering diterjemahkan dengan Allah, dia bisa bentuk jamak, ilah-ilah, tapi dia bisa nama Allah itu sendiri, sebutan untuk Allah Israel. Tapi dia jamak. Lihat, bentuk jamak, maknanya tunggal. Kan tidak bisa. Maka di dalam Alkitab seringkali Allah memakai kata kita, jamak. Ya, dia ada El di sini. Jadi dari sini kita melihat ketunggalan Allah itu tidak sama dengan ketunggalan manusia. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ya, jadi ada Tuhan, kemudian ada Allah yang disebut di sini, dan dia bentuknya jamak. Ya. Nah, dari kini kita lihat, coba saya beri contoh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Baiklah kita turun untuk mengacubalukan, dia jamak dipakai. Di Allah Esa, tetapi satunya bukan seperti satunya batu, tapi kesatuan yang transenden. Satu tapi jamak. Entah dia 1000, mau dia 1.000.000, mau 100, mau 3, enggak masalah. Mau Anda bilang Allah itu 1000 karena dia ada di mana-mana. Ya. Tapi maksudnya tegasnya satunya Allah itu tidak sama dengan satunya kita, satunya batu. Beda. Dia satu tetapi jamak. Nah, ini kan itu gambaran itu sudah kelihatan di dalam Perjanjian Lama. Ya, bisa Allah ada di sini, Allah ada di mana-mana, sehingga orang dapat kesan dia bukan satu seperti kita, hanya ada bisa di sini, nggak bisa dari tempat lain. Allah bisa. Ya. Kemudian itu konsep Allah pertama. Jadi dia satu, tetapi dia ada unsur jamak di dalam dirinya. Kemudian Israel juga mengalami adanya roh Allah. Bahwa Allah itu roh dia alami. Misalnya roh Allah melayang-layang, kemudian tapi roh ini kadang-kadang, makanya sulit sekali menerjemahkan di dalam Perjanjian Lama, harus hati-hati sekali. Apakah kita menulis roh itu huruf kecil atau huruf besar? Kadang-kadang harus berpikir lama, lihat konteksnya. Apakah kadang roh ini mengacu roh yang biasa, ataukah roh ini adalah Allah sendiri? Jadi bisa roh itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, Israel mengalami Allah yang dia imani itu bisa berupa roh. Yang bisa masuk dalam diri orang, yang bisa menyemangati orang, yang bisa mengubah orang atau memberi dia kuasa. Ini pengalaman mereka. Jadi dengan kata lain, Allah itu memang Esa di dalam Perjanjian Lama. Dan dia akui pencipta segala sesuatu, dia hakim, dia kudus, juru selamat, tapi dia juga adalah roh. Dan gambaran ini yang mereka alami, apa? Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan, juru selamat, penebus, yang maha kuat, Allah Yakub. Ini iman mereka. Ini yang
pengalaman mereka. Saya mengalami Allah sebagai juru selamat, saya mengalami Allah sebagai penebus, saya mengalami Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Bapa, Dia satu, tapi Dia juga Roh. Ini pengalaman Perjanjian Lama. Lalu lihat Allah ya di dalam Perjanjian Baru ternyata juga dilihat seperti itu. Ya, kalau kita lihat di Markus, jawab Yesus, hukum yang terutama ya, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Perjanjian Baru pun menyadari, mengakui hal yang sama, bahwa Allah itu Esa, ya, Echad dia situ, ya Allah yang Echad. Kemudian Allah Bapa juga memanggil Allah. Yesus katakan, tapi di pihak lain Allah itu juga Bapa. Walaupun juga doa-doa dalam Perjanjian Lama juga kadang-kadang memakai kata Bapa, tapi dalam Perjanjian Baru lebih kuat lagi itu tunjukkan bukan hanya Allah itu satu, tapi Allah juga Bapa. Yesus mengajak kita memanggil Dia Bapa, ya. Allah Bapa itu juru selamat. Ya. Itu nyata pengalaman mereka di dalam Perjanjian Baru. Kemudian juga menariknya di dalam Perjanjian Baru, umat merasakan, mengalami bahwa Yesus itu Tuhan. Nah ini ada Bapa, jadi mereka juga mengalami Yesus mengajak mereka berdoa kepada Bapa, tapi dia alami Yesus juga Tuhan. Dan dipadukan dengan YHWH di dalam Perjanjian Lama. Karena itu kata Kyrios dalam Septuaginta identik dengan YHWH dan itu dikenakan pada Yesus. Jadi Yesus juga Tuhan. Lihat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi langit, yang ada di bumi, yang di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di pengalaman mereka ada Bapa yang adalah Allah, tapi juga ada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi sifatnya, sifat Allah itu pencipta kudus dan benar juga ada. Yesus juga juru selamat, padahal Allah itu juru selamat. Yesus juga juru selamat. Mereka alami. Ini bagaimana? Itu pengalaman iman mereka. Kemudian di pihak lain, mereka mengalami di dalam penghayatan iman mereka, Yesus itu beda dengan Allah. Tidak sama. Dia diutus oleh Bapa, dia melaksanakan perintah Bapa. Aku datang itu, kadang-kadang dia dapat kesan Yesus itu utusan Bapa. Ini satu pihak mereka melihat Allah itu Tuhan, Yesus itu juga Tuhan, Yesus juga berbeda dengan Bapa, ada Bapa, tapi Bapa itu juga Tuhan. Nah ini pengalaman mereka tercampur aduk di situ. Ya. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku oleh Bapa dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini ada kaitan yang erat sekali antara Bapa dan anak, antara Yesus dan Bapa. Jadi muncul persoalan, ini Yesus ini kapan sih adanya? Ya. Kapan sih dia tercipta ini? Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ini gimana? Yesus ini kok katanya sudah lama ada. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini kapan adanya Yesus ini? Ini pengalaman-pengalaman mereka refleksikan, oh Yesus sudah jauh, bahkan dia ada lebih dari Abraham. Itu. Jadi ada konsep tentang Bapa yang menebus, yang menyelamatkan mereka, ya, yang Maha Rahim dan sebagainya. Lalu ada konsep Yesus yang mereka alami juga sebagai Tuhan, juga sebagai penebus, yang adanya juga dari awal. Itu pengalaman mereka. Lalu ada Roh Kudus yang juga adalah Allah, bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar manifestasi Allah, tapi punya sifat pribadi tersendiri. Lihat, Roh Kudus disebut mempunyai sifat Allah, Maha Kuasa, Maha Tahu. Jadi sifat-sifat untuk Allah dipakai juga untuk Roh Kudus. Anugerah dan sebagainya. Jadi gimana pengalaman ini? Ini mereka alami, orang Israel alami. Lihat kalau saya bacakan, ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah ini sepertinya Yesus lain dari Bapa. Bapa Allah, Yesus juga Allah. Tapi kok lain?
Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang mengajar aku. Jadi ada Roh Kudus lagi. Ini, lihat, ia Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Dia terima dari dia. Ini, adanya pengalaman-pengalaman Bapa, pengalaman akan Yesus, pengalaman akan Roh Kudus, ya, yang sama-sama Allah, tapi seringkali berbeda satu sama lain, membuat mereka refleksi. Ini sebetulnya Allah itu seperti apa? Ya, ini ada kesatuan antara Allah Putra dan Roh Kudus. Mereka tidak terpisahkan, Bapa dan Putra satu. Ini gimana? Gimana sih sebetulnya mereka ini? Nah ini, maka sekarang saya lihat ada indikasi-indikasi dulu rumusan trinitaris di dalam Alkitab. Misalnya dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya. Wah, ini ada Yesus, ada roh Allah, ada Dia. Jadi ini indikasi-indikasi seperti ini, ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Ini gimana ini ada tiga ini? Ya, maka mulailah ini saya berikan beberapa contoh indikasi-indikasi Tritunggal yang banyak sekali di dalam Alkitab membuat orang Kristen awali mulai membuat kesimpulan Allah itu seperti apa. Allah itu satu, tetapi juga tiga. Tiga diri, bukan satu Allah itu dibagi tiga, tapi tiga diri. Satu hakikat kodrat Allah, tetapi dia tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan pribadi yang sama. Ini dia Allah, tapi dia bukan pribadi yang itu pengalaman mereka. Mereka mengalami Yesus, mereka mengalami Roh Kudus, mereka mengalami Bapa. Tapi dia rasakan ini pribadi yang berbeda. Mereka masing-masing menyatakan diri Allah dan mengambil peran dalam karya keselamatan. Jadi, mengapa ada perbedaan-perbedaan itu? Konteksnya adalah untuk karya keselamatan. Di dalam sejarah keselamatan, terjadilah Allah itu muncul seperti itu di dalam berelasi dengan manusia. Jadi mereka berelasi dengan manusia dengan cara masing-masing. Allah yang sama dialami oleh manusia di dalam relasi dengan manusia secara berbeda-beda. Tapi itu Allah yang sama. Itu pengalaman mereka. Nah, dari pengalaman manusia ini mereka refleksikan. Oh, Allah itu satu, namun dialami dalam tiga pribadi. Itu kan fakta, tidak bisa disangkal. Nah, bagi orang Yahudi dan orang Kristen awali, semua itu tidak masalah. Nggak masalah. Allah dia sebut Bapa, Allah dia sebut Roh Kudus, Yesus dia sebut Tuhan juga. Nggak masalah. Mereka bisa menghayati. Karena di dalam pengalaman mereka, dalam karya keselamatan, itu yang mereka alami. Yesus muncul, dan itu yang mereka imani. Tetapi, ini salah. Mereka yang melihat satu Allah dalam berbagai fungsi ketika berelasi dengan manusia, semuanya melaksanakan karya keselamatan dengan fungsinya masing-masing berbeda-beda. Bapa yang pencipta, Yesus yang penebus, Roh yang meneruskan, kemudian juga memberi hidup yang baru. Mereka alami itu, tapi mereka yakin itu Allah yang sama. Orang Yahudi tidak pusing. Pakai-pakai itu enak aja dia pakai. Ya, kalau Anda lihat di teks Alkitab, tidak ada masalah. Allah yang sama berfungsi dalam berbagai bentuk. Dia kadang-kadang muncul rohnya yang muncul. Atau nanti di dalam bahasa lain mereka pakai malaikat. Tetapi ketika pengalaman iman gereja purba ini direfleksikan dalam budaya Yunani, timbul masalah. Itu sebetulnya. Sebetulnya pertama nggak ada masalah, ada sebut Allah Bapa, Allah sebut Putra. Itu fungsinya masing-masing orang alami.
Tapi ketika orang Yunani yang berpikiran abstrak, ya filosofis, mereka mulai pikir, apa sih? Kok ada Bapa, Putra, Roh Kudus, ada satu Allah? Mereka pikir soal kodrat, soal hakikat, soal substansi, aksiden, aktus, potensia, materia, form, itu filsafat Yunani. Karena mereka banyak berpikir soal filosofis tentang yang esensi. Saya beri contoh saja, misalnya tentang substansi dan aksiden, aktus, potensia, materia, forma. Misalnya, ketika dia lihat, ya, Anda lihat, ini saya punya buku, ini juga saya punya buku. Ya, Anda punya, ini Anda sebut buku, iya buku. Ini Anda sebut buku, iya buku. Tapi kok dia berbeda? Ya, sama, Anda duduk di kursi, saya duduk di kursi. Kursi saya Anda sebut kursi Anda saya sebut kursi. Tapi sama tidak kursi saya dan kursi Anda? Tidak sama. Tetapi mengapa keduanya Anda sebut kursi? Nah ini. Yesus dengan Bapa sama enggak? Sama. Dia Allah. Tapi sama enggak Yesus dengan Bapa? Enggak sama. Kenapa? Nah ini. Ini cara pikir orang Yunani. Ya, ketika dia lihat meja saya, lalu dia lihat meja Anda, oh itu meja. Meja saya ini meja. Sama enggak? Enggak, berbeda. Mengapa dia berbeda? Dia mulai pikir ada abstraksi, ya pikir. Oh, di dalam benda itu ada namanya substansi, ada namanya aksiden, ada namanya materia, ada namanya forma. Substansi itulah yang menentukan sesuatu disebut meja. Meja itu disebut meja karena substansinya meja. Jadi ini meja. Ya, kenapa? Substansinya meja. Jangan Anda cari substansinya di mana ya? Anda korek di meja, nggak akan ketemu. Itu kan abstraksi. Jangan cari, ini meja, substansinya meja, cari substansi. Nggak ada. Mengapa meja saya dan meja Anda berbeda? Karena aksidensnya berbeda. Atau orang pakai materia, formanya berbeda. Apa formanya itu? Ya bentuknya, catnya, dan sebagainya. Yang tidak esensial. Itu yang membuat, oh iya, ini meja, itu juga meja. Tapi meja itu tidak sama dengan meja ini. Substansinya sama, formanya atau aksidensnya berbeda. Itu cara pikir mereka. Nah, ketika dia lihat Bapa, Putra, Roh Kudus, ini sama. Iya, sama. Tapi berbeda. Nah, ini. Sama tapi sekaligus berbeda. Gimana itu? Di dalam pengalaman mereka, ini beda. Tetapi mereka sama. Nah, itu membingungkan di situ. Apanya yang sama? Maka mereka pakai istilah ada substansi nanti. Cobalah dirumuskan dengan cara pikir mereka. Nah ini. Maka dikeluarkanlah istilah yang disebut homoousios, itu hakikat atau kodrat atau substansia. Lalu ada hipostasis, ya, pribadi, persona. Nah, persoalannya nanti apa yang dipikirkan oleh orang Yunani ketika ngomong usios dan apa yang dipikirkan oleh orang Latin, orang Roma ketika mengatakan substansia untuk menerjemahkan itu tidak selalu sama. Apa yang disebut dengan hipostasis dengan persona di dalam bahasa Latin tidak sepenuhnya sama. Konsepnya memang berbeda. Itu yang terjadi. Nah, orang Yahudi dan gereja purba berpikir tentang fungsi Allah, dia pencipta, penebus, pemberi. Tidak ada masalah bagi mereka. Tapi orang Yunani menekankan apa? Kodrat. Logos itu siapa? Apa itu logos? Apa persamaannya dengan perbedaannya dengan Allah dari sudut pandang kodrat? Itu yang diperdebatkan. Ya, sesuatu yang agak abstrak sebetulnya. Ya, mereka coba pikir. Tapi itulah cara mereka menghayati iman. Harus jelas. Karena mereka terbiasa dengan berpikir seperti itu. Nah, cobalah dirumuskan ini. Ada Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi. Tapi apa itu hakikat dan pribadi itu? Kalau diterapkan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Maka apa? Ada banyak teori. Ada pluralisme, masing-masing berbeda. Ada monarkianisme modalistik. Ya, itu modus cara. Allah itu satu. Tapi pribadi, Putra, dan Roh Kudus ini, ya satu selalu dia. Tapi Putra dan Roh Kudus hanya cara Allah menampakkan diri.
Nah, ini kan hanya cara dia lihat. Ya, dia membedakan antara kodrat itu dengan cara dia berada. Muncul pandangan modalistik. Lalu doketisme, ya, dokein itu rupa. Dikatakan ya Kristus itu siapa? Tubuh Kristus itu tubuh yang semu. Dia bukan tubuh yang sungguhan, cuma pura-pura aja ada tubuh itu. Tapi dia sebenarnya bukan tubuh Yesus. Nah, ini konsep dia memandang apa itu kodrat substansi orang. Jadi katakan, oh ditinggalkan nanti sebelum dia penyaliban, ditinggalkan dia kembali ke sejatinya dia, yaitu Allah. Muncul pandangan-pandangan yang demikian, tetapi tidak tepat menunjukkan siapa Allah yang diimani oleh gereja perdana. Nah, terjadilah perdebatan soal istilah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan homoousios? Apakah yang dimaksud dengan hipostasis substansia ini? Ini dicoba untuk menjelaskan ini Allah yang satu ini, tapi sekaligus dia tiga. Ya, dicoba dijelaskan. Lalu muncullah gagasan ini, Irenaeus, Tertullianus, ya, mencoba menjelaskan pribadi-pribadi ini. Ya, ini ada Tertullianus pertama, mengungkapkan bahwa Allah itu tiga pribadi di dalam satu hakikat. Ini substansi, ya, usios satu. Kelemahannya dikatakan putra lebih rendah derajatnya dari Bapa, ada subordinasi seperti pohon, ada akar, cabang, buah. Jadi ada yang mana yang paling penting. Anda mau lihat yang mana penting, akarnya atau cabangnya atau buahnya. Tapi ini semua dilihat trinitas ekonomis untuk karya keselamatan. Tidak apa-apa mereka satu, tapi untuk karya keselamatan. Walaupun dia berbeda-beda, ada subordinasi di situ. Tapi ini kan masih belum sempurna di dalam memandang Allah. Teori Genes katakan, ya trinitas imanen, kesatuan hakikat umosios, berbeda dalam hipostasis. Dia mulai katakan istilah hipostasis, tapi apa yang dimaksud hipostasis? Pribadi, persona. Yang dia maksud oleh Origenes, itu keberadaannya. Bukan pribadi yang kita pikirkan. Itu bagaimana dia pribadi berdikari secara individual. Lalu lihat Konsili Nicea, lalu merumuskan satu kodrat hakikat, putra itu hakikat homosios dengan Bapa, tapi beda dari keberadaannya. Apa? Putra tidak dijadikan, melainkan dilahirkan dari Bapa. Bapa melahirkan. Ini bedanya. Itulah beda personanya, beda soal relasinya. Di dalam relasi mereka berbeda. Satu melahirkan, satu dilahirkan. Nah, ini muncullah pengertian-pengertian ini, cara orang merumuskan itu. Ya, ini saya katakan dari bapak-bapak kabatogia, kemudian merumuskan apa sih yang dimaksud dengan usia itu. Ini untuk menjelaskan, boleh dikatakan kodrat. Kemudian apa yang dimaksud dengan hipostasis, ya, yang disebut dengan pribadi. Anda katakan, oh ini cuma prosopon, penampaannya, bentuk-bentuk khusus. Jadi Allah itu satu ilahi, bentuk-bentuk khususnya apa? Yaitu berupa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dia artikan, hipostasis itu prosopon, penampaannya saja. Jadi semacam manusia tertentu. Manusia, Allah tuh katakanlah hakikatnya manusia, tapi dia muncul apa? Petrus, Yance, Tono. Nah beda, tapi mereka manusia. Nah, Allah itu ya Allah, tapi dia munculnya apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, diartikan seperti itu. Mencoba memahami perbedaan itu, tapi kan belum sempurna juga. Ya, jadi hipostasis semacam manusia tertentu. Lalu Agustinus katakan, no, hipostasis bukan begitu. Hipostasis itu relasi, relasio. Bagaimana keterkaitan antara Bapa dan Putra. Nah, ketiganya itu bukan berbeda dalam pribadinya, melainkan dalam relasinya satu sama lain. Bapa melahirkan, Putra dilahirkan. Nah, dia lihat relasio, soal relasi, bukan keberadaan di situ. Ya, ini. Nah, ini yang saya katakan debat ini muncullah apa sebetulnya yang dimaksud hipostasis, persona ini tidak pernah jelas. Ya, dan tidak pernah akurat untuk mengungkapkan siapa Allah. Jadi pribadi yang dimaksudkan gereja tidak sama pribadi dalam arti modern yang kita. Ketika ada katakan satu kodrat Allah, tiga pribadi, jangan kita pikir seperti pribadi yang kita bayangkan, pribadi A, pribadi B, pribadi C. Enggak. Jadi apa yang membedakan satu individu dalam satu rumpun, misalnya prosopon itu bentuk-bentuk yang diterima hakikat ilahi itu dalam diri pribadi Bapa.
Putra dan Roh Kudus. Jadi kekhususan pribadi Tritunggal misalnya Bapa tidak dilahirkan, Putra dilahirkan, Roh Kudus berasal. Ini dia disebut prosopon. Nah, ini penampilannya yang berbeda, tapi itu disebut dengan pribadi. Tapi makna pribadi kan sering tidak sama dengan apa yang kita pikirkan sekarang ini. Ya, satu Allah tiga pribadi. Kalau kita ngotot gitu nanti dipikir seperti ada tiga Allah. Ya. Jadi makna aslinya ini oknum, cara berada, kepribadiannya dia satu, tapi cara beradanya, kepribadiannya berbeda. Jadi Allah satu dalam tiga, cara berada, cara dia berelasi. Jadi Allah adalah satu dalam tiga pribadi, Allah adalah dia yang berelasi, menyapa, merangkul, menghadirkan diri, mengkomunikasikan. Jadi siapa Allah bagi saya? Allah yang berelasi dengan saya. Bukan Allah yang diam di atas, tapi yang membangun relasi kasih dengan saya. Itulah yang dialami, dan di dalam relasi ini manusia mengalami Allah itu seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini ada relasi interpersonal yang dikonkretkan dalam sejarah keselamatan. Ini kekasannya di situ. Jadi pribadi itu cara berada, cara berrelasi dia. Ya, di dalam keilahiannya itu. Nah ini, kemudian orang mencoba memakai analogi. Ya, analogi parsial misalnya dikatakan, oh Allah tuh tiga itu seperti bunga, matahari, dan manusia. Ya, bunga terdiri misalnya dia katakan ya, bunga terdiri bentuknya Bapa, warnanya Anak, dan aromanya Roh Kudus. Enggak bisa. Semua analogi yang menganalogkan masing-masing pribadi itu enggak akan cocok. Bentuk bunga bukanlah bunga. Begitu juga halnya warna bunga, aroma bunga, bukan bunga. Tapi Yesus itu Allah, sungguh Allah sepenuhnya. Ya. Ini aromanya itu bukan bunga, itu baunya. Kalau Bapak itu, Anak itu Allah sungguhan. Ini loh, tidak bisa Anda pakai anak. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ini matahari misalnya katakan, fisiknya Bapa, sinarnya Anak, suhunya Roh Kudus. Tidak bisa. Ya. Karena apa? Menjadikan masing-masing pribadi Allah sebagai bagian dari Allah. Ini seakan-akan bagian. Allah itu satu, bagiannya Anak, bagiannya ini B. Tidak. Yesus itu seluruhnya Allah. Bapa itu juga sepenuhnya Allah. Bukan bagian-bagian. Ini kan bagiannya. Tidak ada yang cocok. Ya. Ini juga tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing pribadi Allah. Hanya sebagai bagian dari Allah. Tidak bisa. Bapa itu bukan bagian dari Allah. Dia benar-benar Allah. Anak itu putra benar-benar Allah. Tidak sama. Ini tidak bisa dianalogikan. Analogi air, misalnya orang katakan, air berwujud cair, kemudian es, kemudian uap air. Bentuknya berbeda. Masing pribadi dianalogikan dengan seakan-akan apa? Allah nanti kalau dia di surga, dia disebut Bapa. Kalau dia di dunia disebut Anak. Enggak. Dia selalu dimanapun dia adalah Allah. Jadi masing-masing pribadi Allah adalah pribadi yang tidak berbeda. Air memang dapat berubah menjadi es atau uap air, tapi Allah Bapa tidak pernah berubah menjadi Allah Anak. Ya, nggak bisa. Ini analogi-analogi yang dipakai tidak akan bisa memenuhi. Ini juga analogi sebutan. Ya, dikatakan, oh seperti saya kalau anak saya panggil saya Papa. Oh nanti di teman panggil saya Man. Lalu orang lain panggil saya Pak dosen. Tapi kan saya tetap sama. Tapi tidak sama. Panggilan ini bukan bagian dari saya. Ya, ini hanya sebutan di luar dari saya. Padahal ini Bapa, Putra, Roh Kudus ini betul-betul sepenuhnya adalah Allah. Ini. Jadi itu analogi panggilan. Kita tidak bisa. Semua analogi itu tidak akan bisa memuaskan atau bisa mengungkapkan misteri Allah. Ketritunggalan Allah tidak perlu dianalogikan dengan apapun. Karena tidak ada satupun hal di hidup ini mampu menjelaskan ketritunggalan Allah. Namun bukan berarti ketritunggalan Allah itu tidak dapat dipahami secara logis. Ini yang harus disalah mengertikan. Ya. Allah itu satu dan esa, memperkenalkan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya tak terpisahkan, tapi berbeda satu sama lain. Ini digambarkan setepat mungkin dengan kata Tritunggal. Ya, ini apa? Ungkapan yang historis. Ini dialami oleh
manusia. Di doktrin Tritunggal terpaksa dirumuskan sebab kenyataan sejarah ini tak bisa dijelaskan dengan cara lain. Dicoba dikatakan Tritunggal satu tetapi tiga. Ya. Di penyataan diri Allah ini membuat kita yakin Allah adalah Tuhan yang berdaulat, pencipta segala sesuatu, yang mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan, lalu memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi pengampunan dosa kita, dan untuk bangkit membuat kita benar di hadapannya. Yesus ini Tuhan, juru selamat yang tinggal di hati kita, lalu kita akan kita membiarkannya, dan kita menerima Yesus, akan mengirim Roh Kudus, Tuhan yang berkuasa ini. Konsep ini semua ada di dalam kata Tritunggal. Jadi Allah itu satu, bukan tiga. Ada tiga pusat kepribadian, bukan satu. Dalam kesatuan Allah ada ketigaan yang tidak meniadakan kesatuannya. Ini di luar kesanggupan kita dalam memahami ini. Ya. Nah, sekarang apa artinya bagi kita? Ini yang penting bagi saya, ketika Anda menghayati Tritunggal, ini yang paling esensial. Ya, daripada Anda ribut dengan teori, bingung dengan hipostasis, dengan homoousios, kodrat, lalu juga pribadi. Untuk apa? Itu cara orang Yunani yang pusing menggambarkan Allah yang satu esa, nyata dialami di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai bentuknya, ya, di dalam proses melakukan berelasi dengan kita, dialami oleh manusia. Sama sekarang, Anda berelasi dengan Allah, Anda alami Allah sebagai gembala, Anda alami Allah sebagai guru, bisa bermacam-macam. Tapi yang esensial kan Bapa, Putra, Roh Kudus itu dialami oleh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, sekarang apa maknanya bagi kita? Cara pikirnya begini. Ya. Pegang dulu siapakah Allah bagi orang Kristen. Siapa Allah? Kita temukan itu di dalam surat Yohanes pertama di 4:8-16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini yang harus penting. Siapa Allahnya orang Kristen? Bukan langsung, oh Tritunggal. Tidak. Siapa Allahnya orang Kristen? Allah kita adalah kasih. Mengapa? Mengapa Allah itu kasih? Karena di konsep kita, Allah itu kan tujuan hidup kita. Sumber kebahagiaan kita. Bahkan kebahagiaan itu sendiri. Bahagia itu adalah bersatu dengan Allah. Nah, di mana orang merasa bahagia? Di mana betul-betul kita menemukan sukacita yang paling dalam di dalam hidup ini? Yaitu di dalam kasih. Karena ketika ada kasih, semua menjadi indah, semua menjadi membahagiakan. Ya, kalaupun Anda bekerja keras, ya, membanting tulang, apa yang Anda cari sebetulnya? Kan kasih. Ya, enggak? Anda cari uang banyak, membantu keluarga Anda supaya apa? Hidup di dalam kasih. Bahkan orang dengan uang dia pikir dia bisa membeli cinta. Padahal itu bukan uang itu yang tujuannya, tetapi orang mau mendapat kasih. Karena di dalam kasih ada kebahagiaan. Sekarang, kalau Allah itu kasih, maka Allah itu tidak mungkin satu. Ya. Tidak mungkin satu tuh buntu seperti batu. Karena kalau dia satu buntu begini, bagaimana dia bisa menjadi kasih? Karena kasih mengandaikan relasi. Maka Agustinus bagus sekali katakan, prosopon itu relasi. Itu relasi. Nggak mungkin Anda, oh saya mengasihi, tapi Anda kasih diri Anda sendiri. Nggak bisa. Kasih itu keluar. Maka di dalam konsep penciptaan, Allah yang kasih, manusia itu adalah ciptaan luber. Kasih Allah yang luber membuat ada ciptaan. Supaya apa? Buah dari Allah, kasih Allah itu menjadi ciptaan manusia, dan ciptaan itu akan kembali kepada Allah di dalam kasihnya. Di singkat kata saya mau katakan, identitas Allah, dia adalah kasih. Berarti relasi. Tidak beda satu buntu seperti batu. Kedua, sekarang kita lihat ke cara pikir filosofis. Cara pikir filosofis. Kita mengakui Allah adalah yang ada. Yang ada, yang tidak diadakan.
tapi yang mengadakan, ya, yang bukan mengada-ada, yang ada sungguhan. Ya. Itu konsep kita. Allah tuh yang ada, yang tidak diadakan, yang tidak mengada-ada, yang juga selalu ada. Nah, di dalam pemikiran filsafat, apa itu ada? Allah yang ada itu apa? Nah, di zaman dulu, sekarang memang ada perkembangan konsep tentang ada itu banyak. Tapi zaman dulu misalnya Descartes mengatakan, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi yang dia pikirkan, yang dia di konsep mereka dulu, ada itu adalah berpikir. Jadi kalau misalnya Anda sekarang hadir di sini, di webinar ini, diam begini, nggak berpikir, saya anggap Anda nggak ada. Ketika kita diskusi, kita ngomong duduk bersama, kita dialog. Bagaimana pendapatmu? Yang satu ini diam saja, nggak ngomong apa-apa, ya anggap saja tidak ada. Karena dia nggak berpikir, diam aja. Anggap tidak ada. Nah, dalam konsep yang demikian, Allah yang ada, lalu diartikan adalah Allah yang berpikir. Karena dia Allah yang berpikir, maka muncul gambaran dulu Allah itu secara filosofis disebut intellectus purus. Artinya akal budi yang murni. Allah itu yang berpikir terus. Karena dia ada, pikir terus. Karena dia berpikir, maka dia punya namanya ide. Ya, siapapun yang berpikir, dia akan melahirkan apa yang disebut ide. Nah, ide ini menjadi sempurna kalau Anda komunikasikan. Nih, saya bentuk. Bagaimana cara Anda berpikir tentang Tritunggal? Ya. Allah itu intellectus purus, berpikir karena dia yang ada, ya, kasih ini yang berhasil. Dia berpikir, setelah dia berpikir, dia menghasilkan, karena dia akal budi, intellectus purus, dia melahirkan apa yang disebut ide. Ide ini menjadi sempurna kalau Anda ungkapkan. Ya, misalnya saya katakan, "Wih, bagaimana pikiranmu? Apa yang harus saya buat? Ayo kau pergi sekarang." Nah, Anda katakan, "Kau pergi sekarang." Itu idemu. Tapi idemu baru dipahami kalau Anda ungkapkan. Bagaimana mengungkapkan? Lewat sabda. Dia Anda lihat di sini ada ide yang dilahirkan lewat sabda. Antara ide dan pikiran ini tidak terpisahkan. Karena ide ada di sini, di pikiran. Dia tidak terpisahkan, dia sama. Apalagi di dalam diri Allah yang dipikir adalah dirinya sendiri. Karena yang ada cuma dia. Jelas ya? Ini cara pilihan besar. Karena itu, antara pikiran dan ide satu, sama, tetapi sekaligus berbeda. Nah ini, bedanya di mana? Kita lihat tadi rumusan Tritunggal itu. Soal relasi. Relasinya apa? Bapa itu melahirkan, jadi intellectus purus ini, akal budi ini, melahirkan ide, ide ini dilahirkan. Nah lihat, relasi soal relasi. Satu melahirkan, satu dilahirkan. Dia sama, tapi sekaligus berbeda karena relasi. Relasi melahirkan dan dilahirkan. Nah karena dia melahirkan, dia disebut Bapa. Karena dia dilahirkan, dia disebut putra. Maka Anda lihat punya Bapa dan putra. Lihat gagasannya. Bapa dan putra sama enggak? Sama. Tapi juga berbeda. Karena yang satu dilahirkan, yang satu melahirkan. Nah, relasi kasih mereka yang tidak terputuskan ini disebut roh kasih ini yang mempersatukan Bapa dan putra ini, maka Bapa dan putra lahir, keluarlah roh ini, roh relasi ini. Nah, apa artinya bagi kita? Ini yang penting bagi saya. Karena baca firman nih. Pada mulanya adalah firman, ya. Pada mulanya adalah firman ini, sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Bapa ini, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Firman itu siapa? Ya Allah. Dia ada bersama-sama dengan, sejak Allah ada, dia berpikir, dia punya ide, dia punya firman.
Maka itu sebenarnya tidak ada istilah karena dia melahirkan dia disebut Bapa, karena dilahirkan dia sebut anak. Mau sebut ibu enggak masalah sebetulnya di dalam konsep Tritunggal ini. Ya. Tapi gagasan ini, nah Anda lihat di Injil Yohanes bab 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Ini bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, karena dia adalah buah dari akal budi sendiri, tak terpisahkan. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Karena Allah mencipta dengan berfirman. Ya. Lalu apa artinya bagi kita? Ini yang penting. Allah itu komunitas. Dia tidak satu kaku, tapi dia yang dinamis, dia yang berelasi. Itulah kasih, itulah cinta. Karena itu, kita yang menjadi gambar Allah harus berani keluar bahwa keberadaan saya bukan ego, bukan saya nyatu diri sendiri, tapi saya berelasi. Komunitas, Allah saja komunitas. Begitu juga gereja, begitu juga saya, selalu di dalam komunitas kasih. Saya harus memancarkan kasih itu. Jadi sebetulnya itu yang mau diungkapkan. Allah itu kasih, kasih itu sumber kebahagiaan, intinya berelasi. Maka kebahagiaan saya ada di mana? Di dalam berelasi dengan orang lain, yaitu relasi kasih. Maka setiap kali kita mengucapkan kata Tritunggal, harusnya kita sadar, ini tingkat Allah yang tinggi sekali. Allah yang bukan kaku satu begini, tapi Allah yang berelasi. Di dalam dirinya dia sudah sempurna. Karena dalam dirinya sudah ada relasi. Itulah kasih yang sempurna. Seandainya dia satu mati begini, dia bukan kasih yang sempurna. Tapi Allah sudah sempurna di dalam dirinya. Sudah ada relasi itu. Sampai relasi itu begitu besar, luber, dan menjadi ciptaan seperti kita. Nah, kurang lebih itu yang saya lihat. Bagus sekali bahwa Tritunggal ini penting sekali, tinggi sekali nilainya. Mengajak kita membentuk sebuah komunitas, saling mengasihi, saling menghormati. Semua otonom. Ya, tidak ada Bapa tidak hancur di dalam Putra, Putra tidak hancur di dalam Bapa. Masing-masing otonom pribadi, tapi tetap di dalam kesatuan, dinamis. Allah tidak kaku. Ya, dia tidak kaku. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bisa menghayati makna Tritunggal di dalam kehidupan kita. Ya, ini Allah keras berat ini ya, Allah keras berat, kelas tinggi yang saya katakan, membuat kita betul-betul mau menghayati Dia dengan hidup di dalam kasih. Itu. Oke, demikian.